Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, tampaknya pagi ini anak-anak Bapak semua semangat untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Amin. Udah? Bapak cek dulu ya kehadirannya. Ada yang tidak datang hari ini? Nah, ada suratnya Paldo. Dan anak Bapak sekalian, hari ini kita belajar pelajaran baru yang berjudul coding dan kecerdasan artifisial atau yang disingkat dengan KKA. Pada materi awal hari ini, pada pelajaran pertama, kita akan belajar tentang prinsip berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nanti akan Bapak jelaskan beserta contohnya. Tujuan belajar hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, itu dia ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Bisa kalian lihat di layar. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer. Kita memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil supaya lebih mudah dikerjakan. Ada 4 langkah utamanya, yaitu dekomposisi, pattern, abstrak, dan algoritma. Apa itu dekomposisi? Perhatikan layar selanjutnya ya. Dekomposisi adalah cara berpikir dengan memecah masalah yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang simple. Di dalam kehidupan kita pasti ditemui banyak masalah, terutamanya dalam kegiatan sehari-hari. Bapak kasih contoh, misalnya mencuci pakaian. Itu salah satu permasalahan setiap hari. Bagaimana semua baju pakaian yang kotor ditumpuk menjadi satu? Apakah bisa langsung dicuci? Enggak. Kenapa? Ya, karena harus diisi air dulu. Kemudian pakaian itu harus kita pilah dulu. Mana pakaian yang putih, mana pakaian yang berwarna. Mana pakaian yang kotorannya sedikit, mana pakaian kotorannya yang banyak, ya kan? Nah, begitu juga dengan prinsip dekomposisi. Pakaian yang tumpukannya banyak, pakaian banyak, itu adalah masalah. Jadi harus dipecah sedikit-sedikit. Itu tadi dengan cara memilah pakaian tadi.
berdasarkan tingkat warnanya dan berdasarkan tingkat kekotorannya. Jadi nggak bisa semua langsung masukkan mesin cuci langsung giling, tidak bisa ya kan? Harus dipilah dulu. Nah itu lihat, ya itu adalah cara berpikir yang pertama, dekomposisi. Selanjutnya, berpikir komputasional yang kedua adalah pattern atau pola. Nah, ketika tadi permasalahan dalam mencuci, dipilih baju yang putih, dipilih baju yang berwarna, dicari kotorannya, yang mana yang sedikit, mana yang banyak, itu salah satu bentuk pola. Ya, itu namanya pola. Ada juga nanti pakai air, kasih sabun, itu juga termasuk ke dalam pola. Jadi dia harus berpola, tidak bisa langsung baju berwarna campur baju putih. Ketika baju berwarnanya nanti luntur, kena yang putih. Nah, itu kan jadi masalah dia kan. Nah, kemudian cara berpikir yang ketiga, mencari hal-hal yang penting dan tidak penting. Ketika mencuci baju, misalnya pakai mesin cuci, apa hal yang paling penting? Sebelum dikeringi? Ya, dikasih air. Kan nggak mungkin mencuci baju nggak pakai air kan? Nah, selain pakai air, pakai apa lagi? Ya, pakai sabun. Terus apa lagi yang paling penting? Setelah dicuci, diapain? Ya, diperas biar cepat kering. Nah, itu di dalam berpikir komputasional, itu termasuk ke dalam abstraksi. Nah, cara berpikir yang terakhir. Nah, cara berpikir algoritma. Menyusun kegiatan sesuai dengan urutan. Bahkan mencuci itu ada urutannya. Yang pertama, apa yang harus dipersiapkan? Sebelum air apa? Sebelum sabun? Iya, pakaiannya, bajunya dulu harus dipersiapkan. Nah, jadi kan kalau gak ada baju kan nggak bisa mencuci kan? Kemudian siapkan baju, terus apa lagi? Air, kemudian sabun. Setelah itu diapain? Ya, digiling atau diputar kalau pakai mesin cuci. Kalau pakai tangan dikucek atau dibrush. Habis itu diapain? Dibilas. Habis dibilas? Ya, diperas biar airnya berkurang. Habis itu diapain? Ya, dijemur. Itu adalah urutan-urutan dalam mencuci. Nah, itu termasuk ke dalam berpikir secara algoritma. Jadi kegiatannya, pekerjaannya diurut secara teratur. Nah, itu tadi pembahasan tentang cara berpikir komputasional. Jadi ada 4 ya, dekomposisi, kemudian pattern atau pola, kemudian yang ketiga abstrak, yang keempat algoritma. Nah, Bapak di sini ada video yang akan Bapak tayangkan. Kalian perhatikan ya anak-anak Bapak, kalian perhatikan video ini. Di dalam video ini ada permasalahan yang terjadi kepada anak sekolah yang ada video ini. Kalian perhatikan, kalian analisa apa permasalahannya. Itu nanti berhubungan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan di masing-masing kelompok. Oke, perhatikan ya. Udah selesai menontonnya? Nah, setelah selesai menontonnya, apa yang terjadi kepada video tersebut? Ya, anak sekolah tersebut terlambat ke sekolah, kemudian tidak mengerjakan PR. Kalau kalian lihat dari video tersebut, apa yang menyebabkan dia terlambat ke sekolah dan tidak menyelesaikan PR-nya? Ya, main game. Terus lagi? Ya, tidur terlalu malam. Kenapa dia bisa seperti itu?
Ya, karena banyak main game, dia tidak bisa membagi waktunya. Kapan untuk bermain, kapan untuk belajar, kapan untuk tidur. Makanya ketika dia asik main game, tidak ingat waktu, jadi tidurnya terlalu malam. Akhirnya besok paginya kesiangan. Jadilah dia terlambat. Kemudian dia lupa mengerjakan PR-nya. Nah, ini kan satu masalah. Masalah anak sekolah. Bapak mau kita memecahkan masalah ini, ya. Kita memecahkan masalah ini dengan menggunakan cara berpikir komputasional. Ada berapa tadi? Ada 4. Pertama dekomposisi, kemudian pattern atau pola, kemudian abstrak, dan terakhir algoritma. Nah, Bapak udah ada LKPD-nya. Udah? Di sini ada LKPD yang Bapak mau bagikan kepada kalian. Ini berhubungan dengan video tadi. Nanti kalian setiap kelompok udah Bapak bagi, ada yang mengerjakan dekomposisi, ada yang mengerjakan pattern, abstrak, dan algoritma. Berdasarkan video tadi, kita mau membuat jadwal kegiatan yang teratur dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional. Ya, perhatikan di depan, udah Bapak bikin beberapa kegiatan harian yang kalian kerjakan setiap hari. Ini ada kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Bapak sisipkan juga kegiatan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh orang tua tidak perlu kalian buat. Cukup yang untuk anak-anak aja. Ya. Bapak bagi dulu ya LKPD-nya ya. Semua perhatikan Bapak dulu. Untuk tugas LKPD Bapak jelaskan. Kelompok pertama dekomposisi. Kalian membuat kegiatan yang kalian lakukan setiap hari. Tengok di sini apa aja kegiatannya. Ya. Kemudian kelompok 2, kalian membuat pola. Nah, di dalam kegiatan ini pasti ada kegiatan yang dilakukan pada jam yang sama. Contohnya, sholat subuh dilakukan jam berapa? Jam 5. Pasti semua sama kan? Jam 5 sholat subuhnya kan? Kemudian contohnya lagi, sekolah. Nah, itu pasti sama. Kita masuk jam berapa? 7:30. Berarti kita semua datang ke sekolah jam 7:30. Nah, itu dibikin kegiatan yang memiliki pola yang sama. Dibikin ya. Tapi polanya itu Bapak mau berdasarkan jam. Jam dilaksanakannya. Kemudian yang di bagian abstrak. Nah, di sini ada kegiatan yang penting dan kurang penting. Itu kan ada 2 kolom. Kegiatan yang penting dikerjakan di sebelah kiri, yang tidak penting dikerjakan di sebelah kanan. Paham? Nah, untuk kelompok yang keempat, kalian membuat algoritma. Jadi kegiatan ini diurut secara teratur dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi pada waktu malam. Bisa? Jamnya nggak usah dibikin. Nanti ada aplikasi tersendiri pakai jam. Bisa? Paham? Oke, kerjakan. Bisa? Udah siap Waldo? Kelompok 4. Siap? Anak-anak semua perhatikan Bapak.
Nanti satu-satu perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan menggunakan aplikasi yang udah Bapak install di laptop. Kalian mengatur jadwal waktu tadi yang udah Bapak berikan sebelumnya menggunakan aplikasi yang sudah Pak buat menggunakan ChatGPT. Dan ini ya aplikasi cara mengatur waktu yang Bapak buat menggunakan ChatGPT. Di sebelah kiri ada daftar kegiatan, sebelah kanan ada 4 kolom atau 4 kotak yang berisi dekomposisi, pattern, abstrak, dan algoritma. Jadi berdasarkan LKPD yang kalian sudah buat, nah kalian jawab di sini ya, kalian atur. Nah, kelompok 1. Siapa yang maju? Ya, Dian. Ayo. Lagi. Ya, kenakan. Nah, so. Kelompok yang kedua, bagian pattern. Siapa yang maju? Ya, Faldo maju. Dah pilih 5 ya Faldo, di mana kegiatan yang mempunyai, pilih 5 kegiatan yang memiliki pola yang sama. Kalau tadi polanya Bapak minta dia kegiatan yang memiliki waktu yang bersamaan. Oke. Kelompok abstrak, siapa yang mau maju? Ya, Alfa maju. Nah, kalau misalnya penting, langsung diklik gambar penting ya. Kembali ke tempat. Sekarang yang terakhir, algoritma. Siapa yang maju? Ya, Cindy maju. Ya, Cindy, di algoritma kamu urutkan kegiatan dimulai dari bangun tidur secara urut ya sampai tidur pada malam hari. Ini aplikasi yang Bapak buat menggunakan ChatGPT untuk membedakan mana kegiatan yang termasuk dekomposisi, pattern, abstrak, atau algoritma. Nah, jadi tadi masing-masing kelompok ada beberapa perwakilannya mengerjakan langsung di laptop. Nah, pada aplikasi ini tidak memuat jam berapa dilakukan, dikerjakan. Tapi kita bisa membuat aplikasi yang ada jamnya. Caranya apa? Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa meminta bantuan sama ChatGPT. Pernah dengar ChatGPT? Nah, mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Apa itu ChatGPT? ChatGPT itu adalah aplikasi di internet yang bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas. Misalnya kalian ada tugas yang tidak paham. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian bisa minta bantuan, cara menyelesaikannya itu bagaimana. Nah, bukan itu aja, tapi bisa juga membuat jadwal kegiatan. Nah, contohnya, Bapak contohkan dulu ya, menggunakan laptop ini. Kita harus membuka Google dulu. Ya,
Cara menggunakan Chat GPT, kita buka dulu Google, kita ketik Chat GPT. Tengok ya. Kita pilih dulu ya. Nah, di sini ada kotak Ask Anything. Di situ kita ketik apa yang mau kita cari. Kita klik. Nah, kita ketik di sini. Misalnya kita minta buatkan aplikasi jadwal kegiatan sehari-hari. Kita enter. Nah, secara otomatis nanti Chat GPT akan membuat programnya, kodenya. Nah, ini dia kodenya ya. Nah, kemudian kita download kodenya ini. Nah. Ya, kemudian buat link downloadnya. Udah oke, buat. Nah, udah Bapak download ya. Nah, ini dia aplikasi yang kita buat menggunakan Chat GPT. Ini aplikasi AI, kecerdasan artifisial atau KA. Nah, contoh yang pertama. Kalau tadi kita menggeser manual, sekarang dia otomatis. Tinggal kita ketik. Kegiatan yang pertama, bangun tidur. Jam berapa kalian bangun tidur? Setengah 6 berarti nggak sholat subuh lah kalau setengah 6. Jam 5. Waktu mulainya kita bikin jam 5 pagi, 05.00. Penting nggak? Nah, bangun tidur itu penting. Kalau nggak nanti kalian kesiangan. Kita klik tambah kegiatan. Habis bangun tidur, ya sholat subuh. Jam berapa? Jam 5. Tapi kan tadi kalian bangun tidur jam 5. Kan nggak mungkin langsung sholat kan? Ya cuci muka dulu, ngambil wudhu. Sekitar jam 5:15 ya. 05.15. Berapa menit kalian sholat subuh? Ya 10 menit. Penting nggak sholat subuh? Ya, klik penting. Kita klik tambah kegiatan. Habis belajar, ya sholat isya. 15 menit ya. Jam berapa sholat isya sekarang? Jam 8 ya. Pukul 20.00. Penting. Nah, yang terakhir, habis sholat isya, tidur malam. Anak sekolah tidurnya harus jam 9, nggak boleh terlalu larut. Karena besok mau sekolah lagi, nggak boleh terlambat. Jam berapa mulai tidur? Jam 9, pukul 21.00. Penting nggak itu? Penting. Ya, kita tambah. Nah, menggunakan aplikasi ini sudah langsung ya. Kita menggunakan aplikasi ini sudah langsung terjadwal. Ini jamnya, kegiatannya, dan kegiatannya itu penting atau tidak. Nah, ini Bapak pakai aplikasi Chat GPT. Jadi Chat GPT itu dia bisa membuat aplikasi tanpa perlu kita membuat kode-kodenya lagi. Dah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang cara berpikir ini? Sudah paham lah ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Chat GPT ini. Setiap kelompok satu orang mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Ayo sini. Untuk penutup pada pembelajaran hari ini,
Bapak mau tanya sama kalian, siapa yang mau jawab? Apa perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran tentang cara berpikir komputasional? Ya, Dian. Senang. Kenapa bisa senang? Iya. Ada lagi? Apa Bayu? Nah, kenapa senangnya? Ya, bisa belajar. Ada lagi? Paldo, ada? Oke? Sampai sini aja pertemuan kita pada pelajaran ini. Siapkan bukunya. Kita mau pulang. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, pimpin doa. Nah, Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.